Selamat datang kembali pecinta channel Umaruseno. Sungai Are merupakan sungai terpanjang yang mengalir di wilayah Swiss dengan panjang 288 km. Sungai ini melintasi 3 kota dan melintasi 4 danau. Hulu Sungai Are berada di Gletser Are, pegunungan Alpen Bern, Swiss. Setelah melintasi di beberapa kota termasuk Bern, Sungai Are bermuara di Sungai Rhin. Sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat di Swiss ini mempunyai kondisi air biru kehijauan. Dan sungai ini masuk dalam daftar UNESCO sejak tahun 2017 dalam kategori warisan budaya tak benda di Swiss. Sungai Are ini menjadi tempat wisata favorit baik untuk penduduk lokal maupun turis asing. Berbagai kegiatan yang menyenangkan dilakukan di sungai ini seperti berenang, berjalan kaki, ataupun bersepeda di sepanjang sungai, bahkan sampai berkemah di bantaran sungai. Sedemikian menariknya wisata di sungai yang melintasi kota Bern ini hingga mampu menarik banyak pengunjung untuk bersantai menikmatinya. Di balik keindahan dan kecantikan Sungai Are yang menjadi tempat wisata populer di Swiss ini, namun ada beberapa fakta ganjil mengenai sungai ini. Hah? Masa sih? Fakta-fakta yang berhasil Umaruseno kumpulkan dari beberapa sumber di internet ini terdengar cukup ganjil untuk sebuah tempat wisata favorit dan populer di Swiss, dan untuk sebuah negara di Eropa yang terkenal disiplin, terorganisir, dan biasanya memiliki aturan yang sangat ketat. Berikut ini fakta-fakta ganjil Sungai Are. Pertama, Sungai Are menelan korban rata-rata mencapai 15 hingga 20 korban dalam setahun. Pernyataan ini diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss, yaitu Mulyaman Haddad, dan data itu disampaikan mengutip keterangan aparat kepolisian setempat. Haddad menjelaskan, sungai itu cukup banyak menelan korban karena banyaknya orang yang berwisata dan berenang di sungai tersebut. Menurut pengalaman tim polisi Sungai Are yang bertugas puluhan tahun menjaga Sungai Are, orang yang tenggelam di sungai itu 99,9% akan ditemukan dalam waktu sekitar 3 minggu. Kedua, CCTV. Keberadaan CCTV di tempat publik maupun di tempat wisata sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan keberadaan CCTV sebaiknya sudah dijadikan standar operasional dalam suatu tempat wisata. Karena keberadaan CCTV ini akan banyak sekali manfaatnya, seperti mencari anak kecil yang hilang, pencurian barang-barang, sampai kasus tenggelam seperti yang sedang dialami oleh Emeril Khan Mumtaz atau yang biasa dipanggil Eril, putra Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Di sekitaran Sungai Are di Bern yang dijadikan tempat wisata ini, sepertinya belum terdengar adanya kabar CCTV yang memperlihatkan bagaimana detik-detik terakhir Eril sebelum dikabarkan hanyut di Sungai Are. Apakah ada CCTV yang merekam atau tidaknya sampai video ini ditayangkan masih belum terdengar kabar beritanya. Dan untuk tempat wisata populer, apalagi di sebuah negara Eropa yang terkenal lebih maju teknologinya, rasanya terasa ganjil bila pihak otoritas terkait tempat wisata tersebut tidak memasang CCTV. Bila kita ingat kasus meninggalnya artis Thailand Thang Monida yang mengalami musibah tenggelam di Sungai Chao Phraya, sedikitnya kasus tersebut terungkap dari hasil rekaman dari 4 CCTV. Semoga saja dalam waktu dekat ini ada kabar hasil rekam CCTV yang memperlihatkan detik-detik terakhir Eril sebelum menghilang hanyut di Sungai Are, sehingga dapat memudahkan pekerjaan tim terkait dalam menganalisa maupun mencari keberadaan Eril. Ketiga, pria muda. Dikutip dari situs swissinfo.ch, pada tahun 2013 setidaknya ada 24 orang tenggelam di Sungai Are. Dan menurut Swiss Life Saving Society, mayoritas korbannya adalah pria muda. Dan berdasarkan data dari Swiss Life Saving Association,
ada 46 orang yang tenggelam di sungai dan danau negara tersebut pada tahun 2020. Keempat, tidak ada patroli rutin di sepanjang Sungai Are di kota Bern. Mengingat data dari kepolisian setempat yang mengungkapkan korban tenggelam Sungai Are setiap tahunnya mencapai 15-20 korban, rasanya ganjil saja bila otoritas terkait tidak membuat tim patroli rutin di sepanjang Sungai Are, seperti patroli penjaga pantai di pantai-pantai wisata Eropa yang disediakan untuk berjaga-jaga bila ada pengunjung yang terseret ombak maupun tenggelam. Otoritas pihak terkait hanya menyediakan poster peringatan bahaya tenggelam dan peringatan lainnya bagi yang ingin menyelami Sungai Are. Salah satunya, peringatan tidak boleh berenang di bawah pengaruh alkohol. Dan kelima, terlihat tenang namun mempunyai arus bawah yang deras. Menurut sejumlah orang di komunitas traveling sempat menyinggung bahaya berenang di Sungai Are. Bahkan pada tahun 2019 ternyata pernah terjadi insiden yang mengenaskan ketika perenang handal seorang gadis yang berusia 16 tahun yang dikabarkan tenggelam di Sungai Are negara Swiss dan dinyatakan telah meninggal dunia. Demikianlah beberapa fakta ganjil mengenai Sungai Are. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian pun merasakan keganjilan dari fakta yang sudah disebutkan tadi? Namun terlepas dari fakta ganjil tadi, saat ini kita semua sedang berduka atas musibah yang menimpa keluarga Bapak Ridwan Kamil atas hilangnya putra tercinta Emeril Khan Mumtaz yang masih belum diketemukan hingga video ini ditayangkan. Kita semua berharap dan mendoakan untuk keselamatan Eril dan doa-doa yang terus terpanjat agar Eril dapat segera ditemukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan ketabahan untuk Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga dalam menghadapi musibah ini. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di video Umar Ruseno berikutnya.